Pada saat ini kita belajar mengenai logika matematika. Sebenarnya di dalam logika ini akan berisikan mengenai hubungannya dengan pernyataan ya. Jadi pernyataan itu adalah kalimat tertutup yang sudah diketahui nilai kebenarannya benar saja atau salah saja. Jadi misalnya pernyataan P, jadi pernyataan itu dilambangkan dengan huruf kecil. Pernyataan P, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini sudah kita ketahui nilai kebenarannya benar. Ya sebenarnya dan Q, Medan terletak di Pulau Jawa, ini pernyataan bernilai salah. Misalnya pernyataan R kita buat 2 tambah 3 sama dengan 7. Ini pernyataan yang bernilai salah. Negasi suatu pernyataan ya, pernyataan ya, negasi atau ingkaran atau penindakan ya. Jadi kalau kalau P bernilai benar ya, P bernilai benar, negasi P berarti bernilai salah. Atau kalau P bernilai salah, negasinya bernilai benar. Seperti itu. Misalnya kalau R itu tadi ya, R itu pernyataannya 2 tambah 3 sama dengan 7. Ini bernilai salah. Berarti negasi R. Nah, dilambangkan negasi tadi. Negasi R berarti 2 tambah 3 tidak sama dengan 7 atau tidak benar 7. Ini bernilai benar. Seperti itu. Kemudian pernyataan majemuk. Gabungan dari beberapa buah pernyataan disebut dengan pernyataan majemuk. Yang pertama itu adalah konjungsi. Ini dilambangkan seperti ini, dibaca ini dan. Ya, dibaca dan. Jadi kalau pernyataan P, Q, P benar, Q benar, benar salah, salah benar, salah salah. Jadi gabungan dari kedua pernyataan ini P dan Q. Jadi P benar, Q benar, berarti P dan Q. Jadi misalnya kalau P-nya benar, misalnya seperti ini. Jakarta ibu kota Indonesia. Jakarta ibu kota Indonesia dan 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu akan bernilai benar. Tapi kalau Jakarta ibu kota Indonesia 2 tambah 3 tidak sama dengan 5, itu salah. Atau sebaliknya, ini salah. Jadi untuk konjungsi ini yang kita ikat adalah ketika keduanya bernilai benar, maka dia keduanya hasilnya bernilai benar. Kemudian yang bentuk yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi dilambangkan dengan huruf ini, dibaca atau. Jadi P, Q, benar benar, salah salah, benar salah, benar salah. Jadi kemungkinan daripada kedua pernyataan itu benar-benar. Ini P atau Q. Jadi kalau ini misalnya kalau kita buat seperti yang tadi, Jakarta adalah ibu kota Indonesia atau 2 tambah 3 sama dengan 5, itu akan bernilai benar. Jakarta ibu kota Indonesia atau 2 tambah 3 sama dengan 7, itu juga boleh benar. Ini benar. Jakarta bukan ibu kota Indonesia atau 2 tambah 3 tidak sama dengan 5, itu akan salah. Seperti itu. Yang ketiga adalah implikasi.
Implikasi ini dilambangkan dengan tanda ini dibaca jika titik-titik maka titik-titik. Misalnya kalau kita buat P Q, ya. Jadi di sini P maka Q. Ini benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Implikasi ini bernilai salah jika P menuju Q, atau jika P-nya benar, Q-nya salah, maka dia akan salah. Dalam hal lain dia benar. Seperti ini, benar, benar. Jadi misalnya jika seseorang berjanji kepada anaknya, jika si Budi juara maka diberi hadiah. Jika pernyataan P-nya si Budi juara, Q-nya diberikan hadiah, itu akan bernilai salah ketika kita mengingkari. Maksudnya mengingkari adalah ketika si Budi juara, salah itu tidak diberi hadiah. Berarti dia salah. Dalam hal lain dia akan bernilai benar. Itu yang kita ikat pada implikasi ini. Ya. Jadi misalnya, jika si Budi juara, maka diberi hadiah. Faktanya si Budi juara diberikan hadiah, itu benar. Bentuk yang kedua, si Budi juara tapi tidak diberikan hadiah. Itu salah. Dalam hal lain dia bernilai benar. Ya. Hubungan dari ketiga pernyataan majemuk ini, kalau kita buat dengan tabel P Q, sini negasi P, negasi Q, P dan Q. Kita ulang balik, P atau Q. Jika P maka Q. Kemudian negasi P dan Q. Negasi P atau Q. Negasi P maka Q. Negasi P dan negasi Q. Negasi P atau negasi Q. Negasi P maka negasi Q. P atau negasi Q. Jadi kalau kita buat sini benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Berarti ingkarannya negasi P ini akan salah, salah, benar, benar. Negasi Q-nya berarti salah, benar, salah, benar. P dan Q, kita ulang balik tadi ini. P dan Q tadi kita ikat, kalau keduanya benar baru dia benar. Berarti ini salah, salah. Sementara P atau Q yang kita ikat adalah kalau keduanya salah berarti dia salah. Di dalam hal lain bernilai benar. Jika P maka Q yang kita ikat adalah jika P-nya menuju salah, ini salah, ya, salah. Dalam hal lain bernilai benar, seperti itu. Ya. Negasi P dan Q adalah P dan Q-nya ini kita negasikan. Berarti ini akan kita dapatkan salah, benar, benar, benar. Negasi P atau Q ini kita negasikan. Berarti salah, salah, salah,
negasi P maka Q, ini kita negasikan. Benar, salah, benar, salah, salah. Nah, kita lihat kembali negasi P dan negasi Q. Negasi P dan negasi Q, ya. Jadi tadi yang kita ikat konjungsi bernilai benar jika keduanya benar. Kita cari di sini mana yang keduanya benar. Nah, berarti di bawah ini negasi P dan negasi Q, berarti di sini bernilai benar. Dalam hal lain dia salah. Sementara untuk negasi dari P atau Q, negasi P atau negasi Q, negasi P atau negasi Q, yang kita lihat tadi kalau disjungsi, ya, disjungsi itu atau kalau atau itu bernilai salah kalau keduanya salah. Nah, berarti di sini salah, berarti ini benar. Nah, kemudian negasi P maka negasi Q. Negasi P tadi jika benar menuju salah, ya, benar salah, dia salah, itu yang kita ikat. Nah, berarti di sini salah, dalam hal lain benar. Nah, P atau negasi Q. Nah, ini kita hubungkan. P atau, jadi kalau atau tadi bernilai salah kalau keduanya salah. Kita cari yang keduanya salah. Nah, P atau negasi Q berarti salah. Berarti di sini salah. Ya, P atau negasi Q berarti dalam hal lain benar atau benar. Jadi kalau kita lihat dari tabel tersebut, ya, kalau kita lihat dari tabel tersebut bahwa kita buat kesimpulan negasi P dan Q itu senilai dengan, kita perhatikan baik-baik tabelnya. Negasi P dan Q ini senilai dengan negasi P atau negasi Q. Negasi P atau negasi Q. Kemudian negasi P atau Q senilai dengan, ya, negasi P atau Q senilai dengan, kita lihat ini. Berarti ini negasi P dan negasi Q. Ya, negasi P atau Q yang ini senilai dengan ini. Seperti itu. Ya, kita tambahkan tabelnya lagi, P dan negasi Q. Jadi P dan negasi Q. P dan negasi Q. Berarti yang kita ikat adalah benar-benarnya di sini. Ini benar-benar. Berarti ini salah, benar, salah. Negasi Q maka negasi P. Negasi Q berarti ini dikirim. Panahnya ke sini, berarti ini kita balikkan. Negasi Q maka negasi P. Berarti BS, yang kita lihat BS. Berarti salah, dalam hal lain bernilai benar. Berarti di sini benar, salah, benar. Negasi P atau Q. Negasi P. Jadi kalau atau itu bernilai salah jika keduanya salah. Jadi di sini kita dapatkan benar, salah, benar, salah, benar. Kemudian dari tabel ini bisa kita lihat, kita lihat kembali negasi P maka Q, nilai kebenarannya adalah salah, benar, salah, salah.
sedangkan P dan negasi Q jadi sama. Artinya negasi P maka Q itu setara atau senilai dengan P dan negasi Q. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat, jika P maka Q itu juga senilai dengan negasi P atau Q. Jadi kita sekarang bertolak ke tabel. Bisa kita buat jika P maka Q itu akan senilai dengan negasi P atau Q. Seperti ini. Kemudian kita lihat mengenai apa itu yang dimaksud dengan konvers, invers, dan kontraposisi. Suatu pernyataan ini P maka Q. Ini kalau kita tukar tempatnya Q maka P itu disebut konversnya. Atau konvers daripada P maka Q adalah Q maka P. Sementara negasi, kalau kita negasikan negasi P maka negasi Q itu disebut dengan invers. Negasi P maka negasi Q. Sementara negasi Q maka negasi P membalikkan invers, atau ini pun dibalikkan, diinverskan, atau konversnya diinverskan boleh juga. Ini disebut dengan kontraposisi. Kontraposisi. Jadi kalau seperti ini bisa kita lihat kembali apa hubungan dari suatu pernyataan dengan konvers, invers, dan kontraposisi. Jadi ini pernyataannya bahwa jika P maka Q itu juga senilai dengan kontraposisinya. Ini disebut tadi kontraposisi. Negasi Q maka negasi P. Atau konvers, nanti boleh ditambahkan negasi P maka negasi Q. Nanti ini dibalikkan Q maka P, berarti ini salah. Ya, jadi konvers bahwa Q maka P itu senilai dengan negasi P maka negasi Q. Inilah pokok-pokok dasar di dalam logika matematika. Jadi misalnya ya, suatu pernyataan, misalnya suatu pernyataan P, jika hari mendung maka hujan turun. Apa negasi dari P? Negasi dari pernyataan. Jadi seperti ini tadi. Negasi P maka Q adalah P dan negasi Q. Berarti di sini negasinya adalah hari mendung dan hujan tidak turun. Hujan tidak turun. Itulah negasi daripada P maka Q. Kalau ditanya, jika hari mendung maka hujan turun, apa konversnya? Konvers dari pernyataan tadi adalah, berarti kalau konvers tadi kita hanya membalikkan saja. Berarti jika hujan turun, maka hari mendung. Hari mendung. Itulah konversnya. Sementara kalau ditanya inversnya, invers adalah menegasikan dari pernyataan semula.
ya, inverse dari P. Berarti hari tidak mendung, hari tidak mendung. Ya, jika hari ya, itu inverse-nya jika, sorry. Jika hari tidak mendung, maka hujan tidak turun. Hujan tidak turun. Sementara kontraposisinya, jadi kontraposisi itu adalah membalikkan daripada inverse. Nah, demikian. Penarikan kesimpulan. Di dalam logika matematika ini ada 3 buah penarikan kesimpulan. Yang pertama, modus ponens. Modus ponens itu adalah ya, jika P maka Q bernilai benar, P benar, maka kesimpulannya Q bernilai benar. Ini boleh kita tulis suatu pembuktian penarikan kesimpulan itu jika dibuktikan itu bernilai benar jika dia berbentuk tautologi, ya. Jadi ini penulisan ini secara apanya boleh kita tulis jika P maka Q. Jika P maka Q dan P ini bacanya jika P maka Q dan P maka Q. Seperti ini kalau kita tuliskan nih. Ini sekarang mau kita buktikan apakah dia berbentuk tautologi atau tidak. Kalau dia berbentuk tautologi berarti pembuktian kita itu atau penarikan kesimpulan kita itu benar seperti itu. Jadi kalau kita buat misalnya P Q benar benar salah salah, benar salah benar salah. Ini P maka Q. P maka Q tadi benar salah benar benar. Kita sambung saja langsung boleh ya. Maksudnya jika P maka Q dan P. Yang kita isi ini tabelnya di sini. Jadi jika P maka Q dan P yang kita isi ini nih. Jika P maka Q dan P. Berarti ini karena ini benar-benar. Berarti ini kita isi berarti di sini benar. Ini salah salah salah. Kemudian kita lanjutkan dengan maka Q. Jadi di sini yang kita isi ini hasil terakhir ini kita buat ke sini maka Q berarti benar-benar benar, salah salah benar, salah benar benar, salah salah benar. Inilah yang dimaksud dengan berbentuk tautologi. Tautologi. Semua bernilai benar. Berarti pembuktian kita ini sah, dikatakan sah. Kalau tidak berbentuk tautologi, disebutlah itu kontradiksi. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kita buat contohnya, pernyataan pertama, jika hari panas maka pedagang es bersukaria. Tahu, pedagang es senang, pedagang es senang. Seperti ini. Kemudian diketahui bahwa hari panas. Hari panas. Apa kesimpulannya?
Nah, jadi pernyataan yang pertama, jika hari panas maka pedagang es senang. Diketahui hari panas bernilai benar, hari panas. Maka kesimpulannya adalah pedagang es senang. Nah, seperti itu. Cara penarikan kesimpulan seperti ini disebutlah itu dengan modus ponens. Yang kedua adalah modus tollens. Modus tollens, nanti boleh kamu buktikan sendiri, caranya sama seperti ini. Modus tollens itu adalah jika P maka Q bernilai benar, negasi Q benar, ya, negasi Q benar. Berarti kesimpulannya adalah negasi P benar. Cara penarikan kesimpulan seperti ini disebutlah modus tollens. Misalnya, jika guru datang, maka semua siswa senang. Maka semua siswa senang. Di sini premis yang kedua bahwa diketahui adalah ada siswa tidak senang. Seperti ini, ada siswa tidak senang. Berarti kesimpulannya adalah guru tidak datang. Guru tidak datang. Sebentar mengenai kalimat berkuantor. Kalimat berkuantor itu jika P-nya pernyataannya semua titik-titik yang titik-titik, negasi P-nya menjadi semua menjadi ada titik-titik yang tidak titik-titik. Sementara misalnya jika Q-nya ada titik-titik yang titik-titik, negasi Q-nya ada berubah menjadi semua titik-titik yang tidak titik-titik. Seperti itu. Jadi di sini tadi jika guru datang maka semua siswa senang. Negasi semua siswa senang, semua siswa senang seperti di sini tadi. Jadi semua menjadi ada. Ada sih, ternyata ada siswa tidak senang. Berarti kesimpulannya guru tidak datang, seperti itu. Cara penarikan kesimpulan seperti ini disebutlah penarikan kesimpulan dengan bentuk modus tollens. Sementara yang terakhir adalah prinsip silogisme, prinsip silogisme. Silogisme itu, prinsip silogisme adalah jika P maka Q benar, Q maka R benar, kesimpulannya adalah P maka R bernilai benar. Misalnya kalau kita buat contohnya, jika harga minyak naik, maka sembako naik. Premis yang kedua, jika sembako naik, jika sembako naik, maka rakyat menderita. Misalnya ini pernyataan benar, berarti kesimpulan kita dari sini adalah jika harga minyak naik, maka kesimpulannya adalah
rakyat menderita. Menderita. Demikian pelajaran kita, semoga bermanfaat. Mohon di subscribe dan di share. Terima kasih.